Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ibu Pipit dalam pembelajaran matematika. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang pembagian pecahan, baik itu pembagian pecahan biasa dengan bilangan asli, pecahan biasa dengan pecahan campuran dengan desimal, desimal dengan pecahan biasa dengan desimal. Nah, hari ini kita akan lanjut tentang pembagian pecahan, yaitu pembagian pecahan untuk pembagian desimal dan persen. Nah, untuk pembagian desimal dengan bilangan asli, contohnya, lihat, untuk pembagian desimal dengan bilangan asli, 0,6 dibagi 2. 0,6 itu kan bentuknya desimal, 2 itu adalah bilangan asli. Cara pertama, kita ubah dulu pecahan desimal ke bentuk pecahan biasa. Nih, yang 0,6 kita ubah ke dalam pecahan biasa, karena 0,6 itu bentuk desimal, pecahan biasanya adalah 6/10, karena satu angka di depan koma itu adalah per 10, maka jadi 6/10 dibagi 2. Ingat, kebalikan dari 2 itu berapa? 2 itu kan kalau jadi pecahan biasa adalah 2/1, maka kebalikannya adalah 1/2. Jadi 6/10 dibagi 2 atau 6/10 dibagi 2/1 sama dengan, ingat kalau dalam pembaginya harus dibalikan. Kebalikan dari 2/1 adalah 1/2. 6/10 dikali 1/2 hasilnya adalah 6 kali 1, 6, 10 kali 2, 2. Jadi 6/20. 6/20 dibagi 6 dibagi 20 hasilnya berapa? 0,3. Jadi dibagi ya, pembagian 6 dibagi 20. Sekarang kalau cara kedua, pembagian bersusun pendek. Caranya bagaimana kalau pembagian bersusun pendek? 0,6 dibagi 2. Lihat dulu jumlah angka di depan komanya ada berapa. Bila ada satu angka, maka harus dikali 10. Bila ada dua angka, harus dikali dengan 100. Coba kita lihat di sini. 0,6. Bilangan di depan koma yang paling banyak itu adalah cuman 1, 0,6. Ada satu angka. Oh, berarti keduanya 2 dikali 10, 0,6 dikali 10. 2 dikali 10, 20. 0,6 dikali 10 adalah 6. Maka 0,6 nih, yang ini 0,6 dibagi 2 sama dengan 20. 6 dibagi 20. Kalau 6 dibagi 20 berapa ya? Ingat pembagiannya. 6 kali berapa? 20 kali berapa yang hasilnya mendekati 6? Oh, nggak bisa, berarti harus 0. 0 kali 20, 0 dikurangi 6 dikurangi 0, tetap 6. 60 dibagi 20. 20 kali berapa yang hasilnya mendekati 60 atau sama dengan 60? Oh, kali 3. 20 kali 3, 60. 60 dikurangi 60 hasilnya 0. Maka 6 dibagi 20 itu adalah 0,3. Nih, jadi 6 dibagi 20, 0,6 dibagi 2 itu adalah 0,3. Sama ya cara 1 dengan cara 2. Kalau cara 1 jadikan ke pecahan biasa. Kalau cara 2 dilihat dulu jumlah koma di depan, jumlah angka di depan koma itu berapa, kemudian dikali. Yang selanjutnya untuk pembagian persen dengan bilangan asli. Nih, untuk pembagian persen dengan bilangan asli, jadi persennya nggak usah dibagikan, biarkan saja lambang persennya. Kemudian langsung aja ini 60 dibagi 4. Permisalannya bagaimana? 60% dibagi 4 sama dengan, buka kurungnya, 60 dibagi 4 kurung tutup, lambang persennya di belakang saja dipisahkan ya. Kemudian 60 dibagi 4 hasilnya berapa? Oh, 15, baru dikasih tanda persen 15%. Mau bersusun ke bawah. 60 dibagi 4. 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 6? Oh, kali 1. Kali 4, 4. 6 dikurangi 4, 2. 2 dibagi 4 bisa nggak? Oh, nggak bisa karena ini ada angka 0. Turunkan ke bawah jadi 20. 20 dibagi 4. 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 20 atau sama dengan 20? Oh, kali 5. 5 dikali 4. 5 dikali 4 itu adalah
20. 20 dikurangi 20, 0. Jadi 60% dibagi 4 itu adalah 15%. Kemudian untuk pembagian desimal dengan desimal, bagaimana caranya? Lihat contohnya. 1,5 dibagi 0,2. Ini sama-sama bentuknya desimal. Cara pertama, kita gunakan pembagian biasa atau ubah ke pecahan biasa. 1,5 pecahan biasanya adalah 15/10, 0,2 adalah 2/10. 1,5 dibagi 0,2 adalah 15/10 dibagi 2/10. 15/10 dikali. Kebalikan, ingat, dari 2/10 adalah 10/2. 15 kali 10 adalah 15/15. 150 ya, 15 kali 10, 10 kali 2, 20. 150 dibagi 20 berapa? 7,5. Dibuktikan, lihat nih cara pembagiannya. 150 dibagi 20. 20 kali berapa? Hasilnya mendekati 15. 157 kali 20, 140, sisanya 10, kasih tanda koma di sini karena 10 nggak bisa dibagi 20, maka harus jadi 100. 100 kali dibagi 20 adalah 5 kali 20, 100. 100 dikurangi 100, 0. Itu untuk pembagian desimal dengan desimal. Cara satu itu pembagian diubah ke dalam pecahan biasa. Kalau cara duanya bagaimana? Lihat nih cara keduanya. Untuk cara kedua, dengan pembagian bersusun pendek. Bagaimana pembagian bersusun pendek? Ingat, kalau desimal, pembagian desimal dengan desimal mau pakai cara bersusun pendek. Lihat, jumlah angka di depan komanya ada berapa? 1,5 ada satu angka, 0,2 juga ada satu angka. Oh, karena dua-duanya ada satu angka, berarti dua-duanya juga dikali 10. 15 dikali 10 adalah 1,5 dikali 10 adalah 15. 0,2 dikali 10 itu hasilnya adalah 2. Maka 1,5 dibagi 0,2 adalah sama dengan 15 dibagi 2. Yaitu 7,5. Nih, 15 dibagi 2. 2 kali berapa yang hasilnya mendekati 15 kali 7? Kali 2, 14. 15 kurangi 14, 1. Kasih tanda koma karena 1 nggak bisa dibagi 2, maka ditambahkan 0. 10 kali berapa? Nah, 2 kali berapa yang hasilnya mendekati 10 atau sama dengan 10. Oh, kali 5 kali 2, 10. Dikurangi 10 hasilnya adalah 0. Itu untuk pembagian desimal dengan desimal. Lihat jumlah angka di depan komanya berapa. Kemudian nanti dikalikan kedua-duanya. Kalau paling banyak 2 angka di depan koma berarti dikali 100. Kalau ada 3 angka di depan koma dikali 1000. Sekarang contoh yang kedua. Untuk pembagian desimal dengan desimal. 4,5 dibagi 0,25. Yang satu angka di depan koma, yang kedua adalah 2 angka di depan koma. Oh, cara satu dulu, pembagian biasa dulu, pakai cara 1. 4,5 dibagi 0,25, yaitu 4,5 jadikan pecahan biasa, 45/10, 0,25 adalah 25/100. Ingat, karena mau dikalikan, mau jadi bentuk kali harus dibalikan. 25/10 jadi 25/100 jadi 100/25. 45/10 dikali 100/25. 4.500 dibagi 250, yaitu hasilnya adalah 18. Kalau cara kedua, pembagian bersusun pendek, lihat angka koma di depan komanya, yang ini 1 angka, yang ini 2 angka. Karena yang paling banyak itu 2 angka, paling besar 2 angka, maka harus dikali 100. 4,5 dikali 100 adalah 450 dan 0,25 dikali 100 adalah 25. Maka 450 dibagi 25 adalah 25 kali berapa yang hasilnya mendekati 45. Oh, kali 1. 1 kali 25, 25. 45 dikurangi 25, sisanya 20. Ini dikurangi ya. 20 dibagi 25 nggak bisa, kasih tanda turunkan angka nolnya di sini. Jadi 200. 25 kali berapa? Hasilnya mendekati 200. Oh, kali 8 kali 25, 200 dikurangi 200, 0. Nah, itu untuk pembagian desimal dengan desimal. Lihat dulu jumlah angka paling
banyaknya di depan koma ada berapa. Sekarang kita masuk ke menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pembagian pecahan dalam kehidupan sehari-hari atau menyelesaikan soal cerita. Untuk soal cerita, kalian bisa buka halaman 41. Halaman 41 ya. Di dalam buku paket kalian ada soal cerita tentang pembagian pecahan dalam kehidupan sehari-hari atau untuk soal cerita. Halaman 41 boleh dibuka sob. Nih, lihat nomor 3 bagian A. Soalnya ibu memiliki 5 kg gula. Gula tersebut akan dikemas ulang menjadi 1/4 kg. Berapa banyak kemasan yang dihasilkan? Apa yang diketahui? Kalau dalam soal cerita harus pakai yang diketahui, ditanyakan penyelesaian dan kesimpulan. Yang diketahuinya adalah gula yang dimiliki ibu itu 5 kilo. Kemudian akan dikemas ulang menjadi 1/4 kg. Yang ditanyakan banyak kemasannya ada berapa? Ini pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa. Ini bilangan asli, ini pecahan biasa. Jadi penyelesaiannya 5 dibagi 1/4 sama dengan 5 dikali 4/1. Kebalikan dari 1/4 adalah 4/1. 5 kali 4 20/1. Jadi 20 dibagi 1 adalah 20. Oh, jadi jumlah kemasan yang dihasilkan adalah 20 kemasan. Maka 5 dibagi 4/1, 1/4 itu adalah 20. Yang soal kedua, halaman 42. Langsung ya, yang diketahuinya apa? Panjang pita yang dimiliki kakak itu adalah 3/4 meter. Setiap hiasan itu memerlukan pita 1/4 meter. Yang ditanyakan, banyak hiasan yang dibuat kakak. Ini pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Caranya bisa langsung ya. 3/4 dikali 4/1. Ingat, dalam pembagian itu harus ada kebalikannya. Jadi 1/4 kebalikannya jadi 4/1. 3 dikali 4, 12. 4 dikali 1, 4. 12 dibagi 4 adalah 3. Jadi banyak hiasan yang dibuat oleh kakak adalah 3 hiasan. Kemudian lihat halaman 45 untuk soal cerita nomor 2 bagian A. Yang diketahuinya apa? Tepung yang dimiliki Ibu Zatin ada 10 kg. Kemudian akan dikemas ulang dengan ukuran 1/4 kg. Yang ditanyakan banyak kemasan yang dihasilkan. Ini pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran. Caranya, bilangan aslinya tetap, yang pecahan campuran jadikan pecahan biasa. 10 dibagi 1/4 sama dengan 10 dibagi 1 kali 4, 4 ditambah 1, 5/4. Kemudian kalau mau keubah ke perkalian, ingat dibalikan. Kebalikan dari 5/4 adalah 4/5. 10 dikali 4/5 sama dengan 10 kali 4, 40/5. 40 dibagi 5, 8. Oh, jadi banyak kemasan yang dihasilkan itu ada 8 kemasan. Yang selanjutnya coba lihat halaman 46, nomor 2 bagian A. Apa yang diketahuinya? Tepung yang dimiliki Ibu Erna itu ada 12 1/4 kg. Kemudian tepung akan dikemas ulang dengan berat 1,5 kg. Tadi kan semua tepungnya itu ada 12 1/4 kg. Dikemas ulang dengan beratnya 1,5 kg atau 1/2 kg. Yang ditanyakan banyak kemasan. Penyelesaiannya ini untuk pecahan campuran dengan pembagian pecahan campuran. Jadikan dulu ke pecahan biasa. 12 1/4 dibagi 1/2. 4 kali 12 48 ditambah 1 49/4 dibagi 1 kali 2 ditambah 1 3/2. Hasilnya adalah 49/4 dikali kebalikan dari 3/2 adalah 2/3. 49 kali 2 98, 4 kali 3 12. 98 dibagi 12 adalah 82/12. Karena yang ditanyakan itu banyak kemasan maksimal, maka yang ini kan
tidak sampai 1. Jadi banyak kemasan yang dihasilkan itu adalah 8 kemasan. Karena yang 2/12 itu tidak menghasilkan 1 kemasan. Sekarang halaman 51. Coba lihat halaman 51 untuk pembagian desimal dengan desimal. Yang diketahuinya apa? Santan yang disiapkan Bu Wida untuk membuat gulai adalah 4,5 liter. Setiap porsi memerlukan 0,25 liter. Banyak porsi yang dimasak. Ini pembagian desimal dengan desimal. 4,5 dibagi 0,25. Kalau cara satu kita ubah ke pecahan biasa. 4,5, 45/10, 0,25 adalah 25/100. Kalau mau dikali, ingat kebalikan dari 25/100 adalah 100/25. 45/10 dikali 100/25. Hasilnya adalah 4.500 dibagi 250, yaitu 18. Kalau cara 2 bersusun pendek, ingat 4,5 satu angka di depan koma, 0,25 dua angka di depan koma. Nah, jumlah angka di depan koma paling banyak itu adalah 2 angka, maka masing-masing harus dikali 100 ya, karena 2 angka di depan koma. 4,5 dikali 100 adalah 450, 0,25 dikali 100 adalah 25, maka 4,5 dibagi 0,25 sama artinya dengan 450 yang ini ya. Nah, yang ini 450 dibagi 25. 25 kali berapa yang hasilnya mendekati 45 atau sama dengan 45. Oh, kali 1 kali 25, 25. 45 dikurangi 25 adalah 20. Turun 2 nggak bisa dibagi 25, turunkan angka 0 ini jadi 200. 25 kali berapa yang hasilnya mendekati 200 atau sama dengan 200. Oh, 8 kali 25 adalah 200 dikurangi 200, 0. Nah, itu untuk pembagian desimal dengan desimal. Jadi, banyak porsi gula yang dimasak Bu Wida adalah 18 porsi. Bisa dengan cara 1 atau cara 2. Kalau cara 1 bersusun, dijadikan dulu ke pecahan biasa. Kalau cara 2 bersusun pendek itu, lihat jumlah angka di depan komanya paling banyak berapa. Kalau ada 2 angka, oh berarti dua-duanya harus dikali 100. Kalau ada 1 angka, berarti dua-duanya harus dikali 10. Nah, itu untuk video penjelasan tentang pembagian pecahan desimal dengan desimal dan persen dengan persen atau persen dengan bilangan asli. Kemudian menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari mengenai pembagian pecahan. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa kalian pahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.